Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian pada sehat dan semangat terus untuk melakukan pencegahan atas COVID-19. Ya, sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena pada kesempatan kali ini kita harus melakukan presentasi online dan semoga kalian tetap semangat menyimak dan mendengarkan. Tapi tenang saja karena pada kesempatan kali ini kebetulan kita kebagian materi tentang masyarakat cyber atau dunia maya di masyarakat dunia maya. Dan kebetulan sekarang ini teman-teman juga pada mengalihkan aktivitas dunia nyata kalian ke dunia maya. Jadi mungkin ada sebagian informasi yang penting untuk disimak. Ya, langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai sisi lain kehidupan masyarakat maya. Yang ketiga, yaitu kebudayaan dan masyarakat maya. Jadi dalam setiap masyarakat tentunya akan menciptakan kebudayaan tersendiri. Lah, kalau dalam masyarakat maya sendiri, kebudayaan yang dikembangkan itu merupakan kebudayaan pencitraan dan makna-makna saja. Mereka itu dalam masyarakat maya itu terbagi menjadi 3 kelompok lah. Yang pertama itu kelompok yang menciptakan mesin-mesin teknologi. Yang kelompok kedua itu kelompok yang setiap saat menggunakan mesin-mesin teknologi itu untuk menciptakan sebuah karya imajinasi. Terus yang kelompok ketiga ini adalah mereka yang menggunakan mesin-mesin teknologi dan karya-karya imajinasi dari kelompok-kelompok 1 dan 2. Lah, contohnya seperti apa? Contohnya yang kelompok pertama, pencipta mesin-mesin. Seperti pencipta aplikasi WhatsApp, Instagram, YouTube, Grab, dan segala macam. Mereka termasuk ke kelompok pertama. Kemudian yang kelompok kedua ini pengguna mesin-mesin itu untuk menciptakan sebuah karya. Misal di YouTube. Lah, YouTuber itu merupakan kelompok kedua. Dan di Instagram, ya para pengguna Instagram yang menggunakan Instagram sebagai media memposting kuetes atau segala macam. Kemudian di Grab, ya para penjual dan para ojek online itu yang bergabung di Grab itu termasuk kelompok kedua. Kemudian yang di kelompok ketiga itu kan yang menggunakan hasil dari, mohon maaf kamera saya ini. Kemudian yang di kelompok ketiga itu kan yang menggunakan hasil dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, itu contohnya kalau di YouTube itu hanya mereka yang sebatas streaming video-video orang lain. Kalau di Instagram misal pengguna pasif Instagram. Kemudian kalau di Grab itu hanya para konsumen, customer itu. Lah, kemudian di masyarakat maya juga menciptakan kultur universal. Di kultur universal ini terbagi menjadi 7 ciri, yaitu yang pertama, biasanya di masyarakat maya itu mesin-mesinnya atau medianya itu dibantu oleh komputer. Ya, mungkin penciptaan aplikasinya dari komputer, dibuat melalui komputer, atau juga bisa mesin-mesin di sini bisa diartikan sebagai media yang dalam mengaksesnya memerlukan kekuatan internet gitu. Kemudian ciri yang kedua itu biasanya masyarakat maya itu menggunakan sebagai sistem ekonomi, mata pencaharian. Sudah jelas ya kalau ini ya. Kemudian yang ketiga
itu biasanya unsur sekuritas pemilik jaringan di atas kepentingan pengguna jaringan tersebut. Artinya pemilik jaringan, pemilik media itu mempunyai ketentuan-ketentuan, mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatur media yang telah dibuatnya. Kemudian yang keempat, bahasa. Jadi dalam setiap masyarakat maya, dunia cyber itu mempunyai bahasa-bahasa tertentu. Misal kita contohkan di Instagram, kebanyakan di Instagram itu menggunakan bahasa-bahasa Inggris, kemudian di Twitter biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang yang kekinian, tapi kalau di Facebook misal biasanya cenderung bahasa-bahasa alay gitu ya. Mohon maaf pengguna Facebook. Saya juga pakai. Kemudian yang kelima itu karya jadi semua karya masyarakat maya itu merupakan seni yang digunakan sebagai ukuran pencitraan dan pemaknaan. Jadi semakin banyak keindahan atau seni yang mereka posting, itu merupakan ukuran pencitraan dari mereka gitu. Kemudian yang keenam itu adalah status sosial tertinggi itu ditentukan oleh seberapa banyak orang tersebut atau akun tertentu itu bisa menjadi tempat bertanya dan memecahkan kasus-kasus permasalahan. Kemudian ciri kultur universal yang ketujuh itu adalah dalam sistem religi. Jadi dalam sistem religi di sini masyarakat maya itu percaya bahwa setiap misteri itu pasti selalu dapat dipecahkan gitu. Kemudian ciri khas juga dari kebudayaan maya ini adalah bersifat kalau di buku ini dijelaskan menggantungkan diri pada media. Jadi sangat tampak sekali bahwa pada kehidupan kali ini masyarakat dunia nyata ini sangat menggantungkan dirinya kepada media, kecanduan akan media itu ciri utamanya. Dan kemudian masyarakat maya ini terdiri dari dua ruang, yaitu dunia media dan dunia kognitif manusia. Artinya dalam masyarakat maya ini mencampurkan antara dunia media dengan bagaimana manusia memahami akan media-media atau dengan realitas pada masa tertentu. Kemudian kita beralih pada sisi lain kehidupan masyarakat maya yang keempat, yaitu pranata dan kontrol sosial masyarakat maya. Pranata itu semacam aturan. Lah, di sini aturan dan kontrol sosial itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk proteksi diri. Jadi semuanya diatur agar tidak mengganggu dan merusak kebutuhan dan aktivitas para pengguna dunia maya yang lain. Karena setiap hal, data dan segala macam itu akan tersimpan di hard disk atau server tertentu. Untuk mencegah kerusakan fisik akibat program virus atau segala macam, ada kadang hack atau segala macam itu terdapat seleksi terlebih dahulu mengenai kewajiban-kewajiban setiap individu untuk memakai jasa yang disediakan. Misalnya kita mau daftar akun sosial media atau segala macam, kita perlu
login dulu, kemudian password dan pin number dan segala macam. Karena apa? Karena meskipun dunia maya itu merupakan milik publik, namun setiap hal itu orang lain biasanya tidak diizinkan untuk mengakses fasilitas-fasilitas tertentu atau data-data tertentu milik orang lain. Jadi perlu adanya password sebagai tiket masuk lah. Kemudian di masyarakat maya juga mempunyai hukum-hukum sosial. Misal ada terdapat pelanggaran-pelanggaran, maka di sana juga ada ketentuan-ketentuan dan juga ada sanksi-sanksinya. Ya. Kemudian ke ciri yang kelima yaitu stratifikasi sosial, kekuasaan dan kepemimpinan masyarakat maya. Nah, stratifikasi sosial di sini merupakan hierarki dari masyarakat maya yang berkuasa atau yang memimpin di masyarakat maya. Yang pertama itu HTTP www. Nah, ini merupakan pemilik stratifikasi tertinggi dalam masyarakat maya karena memiliki jaringan terbesar dalam dunia maya, sehingga seluruh jaringan website di dunia pasti menggunakan itu, HTTP www. Kemudian di stratifikasi sosial kedua itu ada .com, .id, go, net, segala macam. Ini kenapa dikelompokkan di stratifikasi sosial kedua? Karena ini unggul pada luasan space yang dimilikinya. Kemudian di stratifikasi sosial ketiga itu ada Yahoo, ada Gmail, ada Google dan segala macam. Kenapa di stratifikasi ketiga? Karena mereka ini menguasai akses informasi yang amat beragam dan sangat banyak, dan juga memiliki koneksi dengan berbagai situs yang digemari oleh masyarakat maya, serta memiliki kecepatan akses yang menakjubkan. Jadi ini Google itu menjadi stratifikasi sosial ketiga, menempati posisi ketiga. Tapi meskipun stratifikasi sosial ini saya bacakan ya. Dalam masyarakat maya, stratifikasi sosial tidak secara otomatis berpengaruh terhadap pembentukan kelas-kelas sosial. Karena bisa jadi stratifikasi sosial paling bawah menjadi citra dari kelas sosial paling atas. Contohnya seperti www itu memang menempati stratifikasi sosial paling tinggi, tapi dalam masyarakat maya yang lebih terkenal citranya itu adalah Google gitu. Karena apa-apa mereka akses melalui Google. Jadi sekalipun www HTTP merupakan pemilik jaringan yang mempunyai stratifikasi paling atas, tetap Google yang mempunyai citra paling baik di masyarakat maya gitu. Kemudian jadi sistem kepemimpinannya itu dalam masyarakat maya dibangun berdasarkan kekuasaan dan kepemilikan terhadap jaringan. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kenapa www HTTP diletakkan di paling atas stratifikasinya, karena memiliki jaringan terbesar mereka. Kemudian kita beralih ke ciri yang terakhir, yaitu ciri sisi lain kehidupan maya. Yang ke-6, perubahan sosial dan dalam masyarakat maya. Jadi dalam masyarakat maya itu merupakan revolusi terhadap sebuah perubahan masyarakat nyata. Karena seperti pada hakikatnya memang manusia tidak akan pernah puas akan
apa yang sudah dia dapatkan. Jadi ketika manusia sudah mempunyai kehidupan di dunia nyata, maka mereka akan terus memutar otak mereka bagaimana mereka mempunyai hal baru, dunia baru, dan terciptalah sebuah dunia maya. Dan dalam perubahan masyarakat maya itu dikenal dengan dua konsep perubahan. Konsep pertama itu merupakan perubahan fisikal yang ada dalam mesin-mesin komputer. Lah, gunanya untuk apa? Untuk kemampuan kecepatan bekerja mesin. Lah, jadi di sini ada sistem upgrade. Memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan, kemudian menyempurnakan penampilan-penampilan yang ada dalam tampilan sebuah aplikasi. Dan ini tidak hanya berfungsi terhadap hardware atau apa, tapi juga hardware, software. Jadi perangkat lunak, perangkat keras juga ada sistem upgrade-nya gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa perubahan dalam dunia maya ini sangat cepat, sehingga satu masa dalam dunia maya ini bisa diakses atau bisa digunakan oleh masa-masa yang ada di dunia nyata. Seperti di dunia nyata itu kan ada tingkatan antara nenek, ayah, anak, cucu, dan segala macam, itu sudah bisa mengakses ini gitu karena kecanggihannya gitu. Kemudian yang kedua, konsep perubahan yang kedua itu merupakan perubahan sosial. Ini sifatnya merupakan hukum alam. Misal gini, misal di dunia nyata ada masalah apa, lah biasanya ini dibawa ke dunia maya juga. Jadi di sana di dunia maya seolah mengulas-ulas kembali tentang kehidupan di dunia nyata. Lah, jadi misal seperti sekarang nih, kita lagi heboh-hebohnya terkait corona. Maka di dunia maya juga begitu. Tentang corona akan menjadi sebuah perubahan sosial, artinya semua informasi-informasi berkutat di sana mengenai itu, mengenai corona. Iya, jadi ini sangat luas sekali cakupannya, sangat global dan sangat tajam. Kemudian kemudian ini sangat erat sekali juga kaitannya dengan refleksi realitas nyata. Jadi banyak memang hal-hal di dunia nyata yang dibawa ke dunia maya, tapi ada memang hanya sebatas dunia maya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.